Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bang Supri. Selamat hari Minggu Kakak. Selamat hari Minggu Karina. Oke, Kak Karima sangat senang nih kita bisa bertemu saat ini ya. Iya. Kayaknya kita udah lama banget gak ketemu ya Bang Supri ya. Lama banget ya nggak pernah tatap muka langsung sama adik-adiknya, betul sekali Iya, Kak. betul sekali. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah dan mama papanya juga, kakak abangnya berharap semua dalam kondisi baik dan sehat. Amin. Ya. Nah, sekarang semua udah siap ya untuk memulai ibadah sekolah minggu ya. Iya, harus siap. Harus siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Yang paling utama adalah siapkan hatinya. Iya. Kita mau bernyanyi bertemu dalam kasihnya. Adik-adik diikuti ya gerakannya ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Lebih semangat lagi ya Kak. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, itu lagunya udah bersuka cita. Iya, Berarti sampai semangat banget tadi Bang Supri dulu masuknya nyanyinya. betul, gak apa-apa Bang, gak Iya, apa-apa ya. semangat ya. Nah, kita tadi udah bersuka cita memuji Tuhan. Kita sekarang mau masuk ibadah Iya. ya. Kita lebih siapkan lagi hati dan pikiran kita. Kita mau undang Tuhan hadir dalam hati kita. Mari kita bernyanyi Allah di sini. Kita nyanyi sama-sama ya. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku, Dia Allah di sini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengar hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat yang ketiga, dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kakak mau tes dulu nih yel-yel kita ya. Oh, Apa masih iya. semangat atau enggak? Masih Kita dong, tes Kak. ya yang ada di rumah ya. Tadi udah 2 lagu yang kita nyanyikan. Kita mau tes dulu yel-yel ya. Anak-anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Oke, udah makin semangat ya. Pinjam dong handphonenya. Ih, tar dulu. Yoi, udah dong main handphonenya. Gantian. Ih, ini lagi asik nih main Roblox. Tar dulu dong. Dari pagi kakak yang main handphone. Sekarang dia Joy. Kakak nggak mau, kakak nggak dibolehin main handphone. Sebel. Kenapa, Jol? Kenapa? Aku dirampasin handphonenya. Kak, dia lagi main handphone. Iya, main Roblox. Terus? Kakak dirampasin. Kak, nggak boleh merampas handphone Joey. Dia kan lagi asik main handphone. Kakak kan bisa main yang lain. Ada Lego, ada puzzle. Dia kan Joey main handphone dulu. Ih, Mama selalu belain Joy. Kakak nggak diizinin main handphone. Kakak mah belajar terus. Hah? Aku nggak sayang sama Mama. Aku juga nggak sayang sama Joy. Hah? Joy, kenapa diganti sih acara kesukaan kakak? Ih, Joy mau ganti yang acara kesukaan Joy udah mau mulai. Nata dulu lah. Jangan. Mereka selalu sama kakak Joy, benci kakak. Kenapa Joy? Kenapa? Aku kan dirampas remote-nya. Oh, dirampas. Iya, Joy mau balik ke
apa sih Joy? Joy mau nonton di Kids TV. Kakak, ayo kita nonton kesukaan Joy yuk. Gak mau, Ma. Kita nonton sama-sama aja ya. Ih, Mama selalu belain Joy. Tadi kakak asik nonton pacar kesukaan kakak. Terus tadi diganti sama Joy. Ayo nonton sama-sama yuk. Gak mau. Kak, ayo. Gak mau, Ma. Kamu gak sayang sama kakak. Kamu lebih sayang sama Joy. Aku juga gak sayang sama kakak. Yaudah, kalau nggak mau nonton, matiin TV-nya ya. Yuk sini, duduk sini. Sini, sini, duduk sini. Nih, ya. Kalian itu kan bersaudara, ya. Dua-duanya sangat mama sayang. Apa yang kalian minta, mama berusaha untuk berikan, ya. Kalian lihat, misalnya aja sama, bajunya sama Mama Belia kan, gak ada yang beda kan bajunya kan, celananya sama, ya. Mama sayang dua-duanya, sama Joy dan sama kakak. Nah, dari tadi Mama denger loh, kakak tuh marah-marah terus, bilang, kakak gak sayang sama Mama sama Joy. Gak boleh begitu ya nak ya. Itu sama aja menyakiti hati Joy, ya, dan menyakiti hati papa dan mama. Kalau kakak tidak sayang sama papa dan mama, ya, mama sayang sama kakak, mama sayang sama Joy, ya. Kalau kakak bicara kasar seperti itu sama artinya dengan apa? Dosa. Iya, tuh sama dengan artinya dengan dosa. Seperti ada tertulis di Yakobus 3 ayat 16. Yuk kita lihat yuk. Mana Alkitabnya dibuka? Yuk Yakobus 3 ayat 16. Apa isinya? Duduk sini kan? Iya. Yakobus 3 ayat 16. Ini ayat 16 nih. Ya, ayat 16. Sudah buka kakak? Ayat 16. Ya, coba kakak baca yang kuat. Yohanes 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, jadi kakak nggak boleh iri kalau Joy main handphone, kalau Joy mau nonton, Joy minta-minta kakak ganti-ganti, ya nggak boleh iri, ya. Sama saudara Joy juga nggak boleh iri ya. Kalau kakak lagi nonton juga ya, biarkan kakak nonton dulu ya Joy. Iya. Ya, nggak boleh sampai ada kata-kata yang menyakiti saudara kalian ya. Tidak boleh saling iri hati. Oke? Ya, bersalaman dulu. Bersalaman dulu. Nah, itu baru anak Tuhan Yesus. Karina, Karima mau nanya, aduh nama kita mirip-mirip ya, jadi suka belepotan. Kalian sama ya namanya ya? Beda bang, Karina, satu N, Karina satu ya? M. Iya. Karina, dalam 1 minggu ini udah pernah bilang minta maaf belum? Belum, berarti belum ada berbuat dosa ya? Waduh. Tapi lupa minta maafnya. Iya, oke baiklah. Kalau Bang Supri udah pernah melakukan kesalahan belum dalam 1 minggu Sering ini? banget kak. Sering banget. Tapi Apalagi bang jangan bangga ya. Iya. Masa bangga melakukan kesalahan? Iya. Iya. Adik-adik di rumah jangan mau ya, jangan mau ikutin kayak Bang Iya, Supri. jangan bangga ya Bangga melakukan melakukan dosa. kesalahan. Iya. Tapi abang minta maaf nggak? Iya pasti dong, karena Tuhan Yesus kan Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Pemaaf. Ya. Sama aja ya pengampun sama maaf. Oke Bang Supri. Nah, Iya. jadi adik-adik kita meminta maaf ke orang yang kita sudah melakukan kesalahan. Iya betul. Kita juga minta ampun kepada Tuhan. Iya, Nah, amin. sekarang kita mau bernyanyi nih. Iya. Kita mau bernyanyi, kita mau mengaku segala kesalahan kita, minta ampun kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 182 ayat 1. Tujolom ode Batakku.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel kita untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari Titus 3 ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. Titus 3 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Tadi kita sudah mengakui dosa kita, ya. Nih kalau Kak Rima bilang, Bang Supri percaya nggak sih sama Kak Karima? Ya, mengenai apa dulu nih Kak? Iya ya. Kalau pesan yang tentang Tuhan Yesus, percaya dong. Iya. Oke, tapi kan kita berteman, pasti percaya dong kalau sesama teman. Oh iya, harus saling percaya ya maksudnya. Harus saling percaya. Karina juga kan ya Karina ya? Iya Kak. Ya. Nah sekarang Kak Karima mau tanya, Yesus kita anggap sahabat kita nggak sih? Sahabat saya dong Kak, sahabat kita. Karena kita anggap Yesus adalah sahabat kita, berarti kita percaya dong. Percaya Kak? Ya kan? Iya, betul sekali. Harus percaya, tapi kalau misalnya kita bilang percaya nggak boleh cuman kata-kata ya. Iya, tapi penuh dengan harus tindakan, dengan perbuatan. Betul Bang Supri, lewat perbuatan, bahkan harus bertambah-tambah lagi perbuatan kita harus lebih baik lagi, lebih baik lagi sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kita mau mengaku iman percaya kita bernyanyi hari lepas hari. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, kita mau dengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu kelas 2 dan kelas
3, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami masih dalam keadaan jahat sampai saat ini. Tuhan Yesus, lindungilah pemimpin kami, Presiden beserta jajarannya. Berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin negara kami ini dengan baik. Jauhkanlah Tuhan bencana dari negeri kami ini, agar kami hidup bahagia dan semua memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang berada di hidup kami. Sekarang dunia terkena COVID-19. Berkati pendeta, sintua, dan kakak abang sekolah minggu. Berikan juga ya Tuhan mereka kesehatan dan juga kami. Inilah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati keluarga kami agar selalu menyayangi, mengasihi, mendukung satu sama lain. Tuhan, berkati kesehatan kami supaya selalu ada Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami supaya selalu terlindung dari virus corona dan virus-virus lain. Tuhan, juga supaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kakak abang, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Jadi kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, Jika Jiwaku Berdoa. Marilah kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Salam hari Minggu adik-adik semuanya. Salam hari Minggu Papa Mama yang mendampingi adik-adik kami sekolah minggu yang lagi ibadah dari rumah. Salam sehat, puji Tuhan. Kita bisa kembali beribadah
walaupun harus beribadah secara online, tapi Tuhan mengatakan di mana ada berkumpul 2-3 orang, Tuhan pasti berada di tengah-tengah mereka. Dan dimanapun kita berdiri, berdiam, Tuhan tetap hadir beserta kita semuanya. Nats firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya, adik-adik sudah buka semua Alkitabnya? Ya, Amang akan membacakan dari sini, adik-adik, papa mama mengikutinya di rumah. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian adik-adik firman Tuhan buat kita, khususnya buat adik-adik, papa mama yang lagi ibadah online dari rumah masing-masing. Adik-adik mungkin pernah ditinggal pergi oleh papa dan mama. Umpamanya papa mama pergi pulang kampung, atau papa mama pergi ke pesta, beberapa hari baru pulang. Nah, ketika papa mama pergi, adik-adik tinggal di rumah, apa yang terjadi adik-adik? Ya banyak ya, ada yang senang papa mamanya pergi, ada yang bahagia, ada yang sedih karena ditinggal papa dan mama yang lagi pergi jalan-jalan. Ya, ada yang merasa ketakutan di rumah, ada yang merasa berhati-hati. Ya banyak ya adik-adik ya yang terjadi, yang ada dalam pikiran kita, terlebih adik-adik ketika papa dan mama pergi beberapa hari meninggalkan kita di rumah. Tapi apapun itu, hari demi hari
Yang pasti papa dan mama akan pulang kembali ke rumah dan bertemu dengan kita, dengan adik-adik. Hanya untuk sementara saja mereka melakukan perjalanan. Dan pada akhirnya mereka akan kembali lagi. Nah, demikian juga dengan Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus mati, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia meninggalkan para murid-muridnya, meninggalkan dunia ini. Nah, itu yang terjadi dalam nas kita, dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ketika kenaikan atau ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-muridnya merasa ketakutan. Nah, mungkin itu ada juga yang terjadi kepada adik-adik ketika papa mama tadi pergi beberapa hari dari rumah. Adik-adik ketakutan, dan ini juga murid-murid Yesus merasa ketakutan karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Baru lagi bangkit dari kematian, sudah ditinggal oleh Tuhan Yesus. Padahal ketika Tuhan Yesus meninggal dunia, ya mereka juga sudah merasa ketakutan. Apalagi lah ini Tuhan Yesus akan naik ke surga, meninggalkan mereka. Maka mereka merasa ketakutan. Wah, bagaimana ini kami sudah ditinggalkan oleh Tuhan, oleh Yesus. Padahal kami sudah senang, dia sudah bangkit dari kematian. Tapi kami harus ditinggalkan lagi. Nah, mereka merasa begitu takutnya. Apa yang akan terjadi lagi nanti dalam pikiran mereka. Nah, tapi apa yang mereka perbuat dalam ketakutan mereka? Mereka berkumpul, para murid-murid dan beberapa orang perempuan tadi berdoa. Mereka bersekutu. Mereka bersatu, berdoa kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus. Kalaupun Tuhan Yesus pergi ke sorga, tetapi mereka dalam ketakutan mereka tidak putus asa. Tetapi mereka berkumpul bersama, berdoa, menghilangkan rasa ketakutan, kekhawatiran mereka ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dikatakan tadi, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan lain sebagainya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, itu juga yang mau diminta kepada adik-adik semuanya, ya. Di dalam ketakutan adik-adik, di dalam ketakutan kita, di dalam kekhawatiran kita, di dalam kesendirian kita, ya nas ini mau mengajak supaya kita berdoa, berserah kepada Tuhan. Kalaupun umpamanya papa mama kita pergi, abang kakak kita ditinggal sendirian di rumah, ya adik-adik dalam ketakutan itu diminta untuk berdoa, ya,
bersekutu kepada Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupan, kebutuhan sehari-hari, ya. Adik-adik membutuhkan sesuatu dari papa mama. Papa mama tidak memberikannya atau belum memberikannya. Ya adik-adik, ya jangan jadi emosi. Jangan menjadi membenci papa dan mama ataupun orang lain yang tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi kita berdoa. Firman ini mengajak seperti yang dilakukan oleh para murid. Mereka berdoa, bersekutu. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong papa mamaku supaya mereka bisa memberikan apa yang saya perlukan dalam persekolahan saya. Ya, dalam aktivitas saya. Tuhan, teman saya kok pelit banget. Buka hatinya Tuhan, supaya dia mau memberi, supaya dia mau menolong. Nah, orang lain juga akan berdoa demikian kepada kita. Nah, bukan langsung emosi atau marah-marah, terlebih kepada Tuhan Yesus yang belum memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tapi kita mau diajak untuk berserah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan memberikan apa yang kita minta, dan kalaupun Tuhan belum berikan apa yang kita minta, jangan jadi putus asa, jangan benci sama Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi harus tetap bersekutu, berseru kepada Tuhan dalam doa kalian, dalam doa kita, dalam situasi apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Wajar memang kita merasa takut, wajar kita merasa kecewa, wajar kita merasa khawatir, tetapi kekhawatiran dan ketakutan kita itu, kekesalan kita itu jangan menjadi beban dalam pikiran kita. Jangan menjadi terpendam di dalam hati kita. Tetapi bagaimana kita supaya bisa tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bawa dalam doa, kita berserah kepada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan para murid Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berserah kepada Tuhan. Demikian juga kita adik-adik. Yakin, percaya, berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Karena sekalipun Tuhan Yesus pergi ke sorga, tetapi dia tidak pernah lupa dengan orang-orang yang mengimaninya. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan takut adik-adik, jangan khawatir, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan berada di segala tempat. Tuhan berada dalam situasi kondisi yang bagaimanapun dihadapi, dilalui oleh orang-orang yang percaya khususnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Para murid-murid-Mu berkumpul, bersekutu, berdoa. Ketika Tuhan naik ke surga, di mana dalam ketakutan, kekhawatiran mereka berserah kepada Tuhan. Dan itu juga yang menjadi jaminan kepastian bagi kami, bagi adik-adik kami sekolah minggu, yang mungkin juga mereka Tuhan
merasa takut, khawatir oleh karena keadaan, situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan begitu juga dengan para orang tua mereka Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berada dalam situasi kondisi kami yang bagaimanapun. Berkati adik-adik kami sekolah minggu, berkati para orang tua mereka Tuhan. Jauhkan dari mereka keputusasaan, tetapi biarkan mereka selalu bersekutu, menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Tuhan mereka, adik-adik kami sekolah minggu yang hingga pada saat ini belum bisa beribadah datang ke gerejamu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, melindungi, menjagai mereka dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberikan apapun yang mereka inginkan. Begitu juga dengan keinginan para orang tua mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita sudah dengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan yang dibawa oleh Amang Pendeta. Nah, pesannya adalah kita harus mau berdoa. Berdoa. Nah, untuk adik-adik nih pengalaman banget nih ya kakak abang sekolah minggu ya. Kadang kalau kita suruh adik-adiknya berdoa, Nunduk. Bukan iya, berdoa, tapi takut dipilih, Kak. iya, bahkan tidak mau mengajukan diri ya. Mereka tahu berdoa ya, kalau misalnya doa sendiri mereka tahu kakak abang nih. Iya. Tapi kalau misalnya siapa yang mau memimpin doa, wah Langsung. semua hening cipta. Tangannya diumpetin ke belakang. Ya, semua langsung hening cipta. Padahal Iya. sebenarnya itu tidak boleh ya sebagai anak Tuhan. Nah, Harus bisa gak hanya adik-adiknya nih, mama papanya papanya juga di juga. rumah ya. Mama papanya juga harus berani untuk memimpin doa Betul, Kak. secara misalnya kalau ditunjuk misalnya di pertanyaan harus Betul. berani mengajukan diri untuk Betul memimpin doa sekali, Kak. supaya adik-adiknya juga boleh contoh, Berani berdoa tidak ya. menjadi teladan buat Iya, adik-adik betul. di rumah. Betul. Ya, adik-adik ya. Jadi kita adik-adik sekolah minggu HKBP Semper harus berani berubah dari sekarang, harus mau Amin, memimpin amin. doa walaupun nggak harus Amin. ditunjuk ya. Iya, Jangan iya. sampai nunggu kakak abangnya 5 menit sampai 10 menit kalau di kelas, ya kan? Amin. Nah, nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, memberikan persembahan itu harus dengan Sukacita Sukacita. pastinya. sukacita, harus dengan rela hati. Rela hati. Adik-adik boleh memberikan persembahan nih ke nomor rekening yang ada di bawah ini Iya. atau menggunakan barcode yang ada di sini juga Iya. ya. Oke. Nah, kemudian boleh juga menitipkan Kepada ke Sintua Sintua. Lunggunya. Betul, Bang. Nanti dibawa ke gereja. Yes. Ya, kita mau berikan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.